Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Saya sudah lama sekali tidak menyapa teman-teman, khususnya teman-teman Magot BSF atau pengolahan sampah organik. Saya sudah vakum hampir 1 tahun lebih, tidak lagi budidaya Magot BSF. Bukan berarti Magot BSF tidak baik, tidak bagus, sehingga saya berhenti. Jadi memang ada kendala yang saya tidak bisa mewujudkan itu, sehingga saya pikir untuk berhenti. Oh ya, jadi ada beberapa kendala yang saya hadapi di budidaya Magot BSF sehingga saya memutuskan waktu itu saya ingin berhenti dulu ya. Saya ingin adakan modal dulu sehingga kembali ke riset dari Magot BSF ini sampai dengan tuntas, sampai dengan kita berikan ke ternak kita, lalu perbandingannya dengan pakan yang sudah jadi seperti apa. Saya ingin menimbang unggas yang kita kasih makan, kemudian berapa sih selisih harga dari pakan yang kita beli dengan pakan Magot BSF yang kita buat gitu. Jadi banyak sekali video-video yang memang saya belum buat teman-teman. Tapi karena satu dan lain hal yang saya sebutkan tadi tidak bisa saya penuhi, akhirnya saya berhenti seperti itu. Jadi dulu teman-teman banyak sekali peralatan-peralatan yang ternyata kita butuhkan dalam budidaya Magot BSF ini. Tidak hanya kandang, tidak hanya biopon, ternyata kita butuh mesin pelet, mesin pencacah, open. Kemudian kita juga butuh kendaraan untuk mengangkut sampah yang lebih banyak. Jadi itu beberapa peralatan yang harus kita miliki. Nah, salah satu dari itu tidak bisa saya miliki ya, berupa kendaraan untuk mengangkut sampah. Akhirnya ya sudah saya berhenti seperti itu. Dulu memang saya berhenti itu untuk saya ingin mengumpulkan dana dulu terlebih dahulu. Kembali saya untuk itu saya kembali ke budidayanya lagi. Tapi ya sudahlah ya. Ternyata sampai sekarang tidak terwujud. Nah, kenapa saya pindah ke konten bikin tungku, bikin kompor dan lain sebagainya? Saya juga tertarik di situ teman-teman. Saya lihat channel-channel luar negeri ya, seperti Korea, Australia, itu mereka bikin kompor tuh saya sangat tertarik sekali ya. Karena saya juga suka bikin perapian begitu. Malam-malam saya suka keluar ketika anak dan istri sudah tidur, saya biasa keluar rumah. Saya biasa bakar-bakar apa saja di luar begitu ya, untuk sekedar menghangatkan tubuh atau memang untuk mencari inspirasi di kegelapan malam seperti itu. Jadi itu saya sangat tertarik, lalu saya cari tutorialnya, saya cari bahan-bahannya apa saja, dan alhamdulillah hampir sekarang semua bahan itu sudah saya ketahui dan ada tempat membelinya. Nah, cuman lagi kendala sekarang adalah di masalah dana. Ternyata juga ya, di kompor ini memang peralatannya mudah dicari ya, cuman harganya juga yang bikin ternyata mahal juga seperti itu. Kalau saya biasa membuat kompor itu menggunakan pelat 1,6. Jadi kalau pelat 1 mili itu terlalu tipis ya. Pelat 1,6 untuk besi biasa. Jadi pelatnya itu besi biasa, jadi yang pelatnya itu yang mudah karatan. Jadi untuk itu kita harus lapis dia dengan cat ya, supaya tidak mudah karatan. Jadi beberapa kali saya membuat kompor yang menjadi hambatan saya adalah di bagian kacanya. Jadi ternyata api itu kalau dilihat dari kaca ya, sangat bagus sekali teman-teman. Jadi ada ketertarikan sendiri saya terhadap api yang kita lihat seperti di dalam akuarium itu. Jadi ada rasa bahagia saya rasanya di situ, sehingga saya memang benar-benar ingin mendalami beberapa jenis kompor yang teman-teman buat di YouTube itu. Jadi saya pengen buat juga gitu, dan saya pengen upload juga karya-karya saya sehingga teman-teman juga bisa merasakan apa yang saya rasakan seperti itu. Jadi saya udah membuat beberapa kompor dan tentunya beberapa kompor itu sudah disumbangkan ya kan. Jadi di kompor ini bagian kaca itu memang salah satu yang tersulit saya dapatkan dulu ya. Bagian kacanya yang paling sulit saya dapatkan. Akhirnya saya nemu di internet nama kacanya itu kaca tempered yang bisa tahan sampai dengan 700 derajat Celcius untuk suhunya. Jadi cocok untuk oven dan boiler lah ya, boiler pembakaran. Termasuk juga kompor ini. Dan ternyata setelah saya kontak ya pemilik atau penjualnya, ternyata memang harganya tidak murah. Dan kebetulan saya sudah pesan kaca untuk kompor yang di belakang. Itu kacanya ukurannya 10 kali 20 cm, itu harganya 625.000 untuk 10 kali
cm dengan ketebalan 5 mili. Dia harganya sekitar 625.000. Kemudian untuk kompor yang kacanya bulat, itu saya menggunakan tutup panci. Nah, untuk tutup pancinya saya sudah korban ada 3 tutup panci. Jadi untuk menjawab penasaran saya, ya tentunya saya sudah izin sama istri ya untuk menggunakan tutup panci. Ini tutup panci yang menggunakan kaca, ini yang besar, kemudian ini yang sedang, dan ada yang paling kecil yang sekarang saya gunakan di kompor yang sudah saya upload kemarin. Itu yang besar ini pecah. Nah, kenapa dia pecah yang besar ini, teman-teman? Pertama, untuk ketahanannya terhadap suhu, ini dia hanya tahan untuk kaca untuk tutup panci ya, untuk tutup teflon ini tahan 200 derajat Celcius. Ini hanya tahannya 200 derajat Celcius. Nah, ini bisa pecah nggak sama api? Bisa pecah kalau suhunya di atas 200 derajat Celcius. Nah, tapi bukan hanya suhu aja yang membuat dia pecah. Jadi yang membuat dia pecah juga adalah karena tekanan besi yang memuai pada tempat kompor kita seperti itu. Jadi ini dulu ceritanya, teman-teman. Setelah saya amati dan teliti, kenapa dia bisa pecah? Itu karena bautnya itu terlalu kencang di bagian sisi-sisi kaca ini. Ketika kompor itu menyala, ya, besinya memuai. Jadi ada yang masuk ke dalam, ada yang masuk keluar besi itu. Akhirnya kaca ini ditekan. Karena ada suhu panas juga dan ada tekanan juga dari dari besi tempatnya menempel, akhirnya Nah, akhirnya pecah juga. Nah, akhirnya pecah. Nah, itu saya dalami lagi. Ternyata setelah saya pikir bakalan pecah juga yang ini. Ternyata tidak pecah. Ini sudah gosong, teman-teman. Ini bisa dicuci untuk dibersihkan kembali. Jadi ternyata tidak pecah juga. Nah, itu sekilas, teman-teman, tentang kepindahan saya konten ya dari Maggot BSF ke kompor. Jadi memang saya ada ketertarikan juga di kompor. Akhirnya saya kerjakan. Dan ya, itu saya tertarik di situ. Jadi sebagian besar jenis pembakaran itu memang saya tertarik, termasuk di arang briket juga saya tertarik. Dan saat ini saya lagi coba bikin arang briket. Saya sudah bikin mesin dan alatnya juga ya, tapi hasilnya masih kurang bagus, makanya saya belum upload. Oke, teman-temanku semuanya, terima kasih lagi sekali sudah menonton video ini hingga akhir ya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih juga buat kalian yang sudah setia dari awal saya bikin channel ini sampai detik ini ya. Mudah-mudahan kita bisa saling mendukung dari awal sampai seterusnya di channel ini, sehingga channel ini tetap bisa berkembang dan memberikan inspirasi buat kalian semua. Oke, akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.